Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, suatu kebahagiaan tersendiri bagi saya, Yosias Dandra, untuk kembali dapat menemani Anda dalam program Kebenaran Abadi. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga pada saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat mengenai pemberian para pemimpin. Lalu bagaimana kisah selanjutnya? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan kembali berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Tuhan, untuk dapat mengerti dan memahami bagian ini. Terima kasih Bapa dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, pembahasan kita saat ini telah memasuki kitab Bilangan pasal yang ke-8. Pasal ini melanjutkan bagian mengenai pentahiran dalam persiapan mengadakan perjalanan di padang gurun. Mereka yang ingin mengikuti Allah dan melayani Dia itu ternyata harus benar-benar tahir. Karena itu saudara, mari kita mulai melihat satu persatu dari Bilangan pasal 8 ini. Kita akan mulai melihat ayat pertama sampai dengan ayat yang keempat, di mana firman Tuhan berbunyi demikian. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan katakanlah kepadanya, apabila engkau memasang lampu-lampu itu, haruslah ketujuh lampu itu menerangi yang di sebelah depan kandil. Demikianlah diperbuat Harun. Di sebelah depan kandil, dipasang nyala lampu-lampunya, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dan beginilah kandil itu dibuat, dari emas tempaan. Kandil itu tempaan, baik kakinya maupun juga kembangnya, sesuai dengan apa yang telah diperlihatkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah kandil itu dibuatnya." Saudaraku, kandil yang indah ini tentu saja merupakan salah satu perabotan dalam kemah pertemuan. Benda ini terbuat dari emas tempaan. Cahaya pada puncak itu mengungkapkan keindahan dari kandil itu. Ini merupakan gambaran yang paling sempurna dari Kristus yang kita dapatkan dalam kemah pertemuan. Lampu yang menyala menggambarkan Roh Kudus yang mengungkapkan keindahan Kristus. Kandil merupakan simbol dari Kristus yang mengutus Roh Kudus ke dalam dunia. Roh Allah itu akan mengambil hal-hal tentang Kristus dan kemudian memperlihatkannya kepada mereka dan juga kepada kita. Dan saudara, kini kita dapat memahami mengapa kandil disebutkan di antara pemberian-pemberian para pemimpin dan pentahiran orang Lewi. Itu mengingatkan kita bahwa segala sesuatu harus dilakukan dari sudut terang dari hadirat Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, lalu apa arti hal ini bagi Anda dan saya? Ini berarti bahwa pemberian-pemberian dan pelayanan kita bagi Allah itu harus dilakukan di dalam terang hadirat Allah. Dengan kata lain, pemberian dan pelayanan kita itu harus dilakukan sesuai dengan firman Allah. Inilah tempat gereja memperoleh petunjuk-petunjuk, bukan dari sebuah kitab tentang tata gerejawi atau tempat lain, melainkan dari firman Allah. Kandil adalah lampu
dan Tuhan Yesus Kristus menyebut dirinya terang dunia. Tuhan Yesus Kristus mengungkapkan hal ini dalam firman Allah. Kini kita mendapati bahwa Allah akan menjaga para pelayannya tetap tahir. Selanjutnya ayat 5 dan 6 Bilangan pasal 8 menyatakan, Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah orang Lewi dari tengah-tengah orang Israel dan tahirkanlah mereka. Perhatikan di sini, jika Allah akan menggunakan Anda, maka Ia akan mentahirkan Anda. Dan Ia tentu saja memiliki caranya sendiri untuk melakukan hal itu. Kini perhatikan bagaimana orang Lewi ditahirkan. Bilangan 8 ayat 7 dan 8 menyatakan, beginilah harus kau lakukan kepada mereka untuk mentahirkan mereka. Percikanlah kepada mereka air penghapus dosa. Kemudian, haruslah mereka mencukur seluruh tubuhnya dan mencuci pakaiannya, dan dengan demikian mentahirkan dirinya. Sesudah itu, haruslah mereka mengambil seekor lembu jantan muda dengan korban sajiannya dari tepung yang terbaik, diolah dengan minyak, juga seekor lembu jantan muda yang lain haruslah kau ambil untuk korban penghapus dosa. Saudaraku, pertama, kita melihat di sini bahwa mereka harus diperciki dengan air penghapus dosa. Ini dilakukan pada bejana. Kemudian yang kedua, mereka harus mencukur seluruh tubuhnya. Dan yang ketiga, mereka harus membasuh pakaian mereka untuk membuat diri mereka tahir. Lalu yang keempat, mereka harus mempersembahkan sebuah korban penghapus dosa dan sebuah korban bakaran. Saudaraku, hal yang terpenting bagi anak Allah saat ini bukanlah bagaimana Anda berjalan, melainkan di mana Anda berjalan. Saya ulangi, hal penting bagi anak Allah saat ini bukanlah bagaimana Anda berjalan, melainkan di mana Anda berjalan. 1 Yohanes 1 ayat 17 mencatat, tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Lampu dan bejana itu ditempatkan bersama. Ketika Anda berjalan dalam terang, Anda lihat bahwa ada ketidaksempurnaan di dalam hidup Anda. Kemudian Anda akan pergi kepada bejana untuk menghapuskannya, yang melambangkan pengakuan akan dosa-dosa Anda. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan bahwa ada 4 langkah yang diberikan di sini untuk suatu pentahiran. Yang pertama adalah, percikanlah kepada mereka air penghapus dosa. Ini berbicara tentang dosa yang harus dihapuskan. Jika saya berjalan dalam terang, saya akan melihat hal yang salah dalam hidup saya. Lalu apa yang harus kita lakukan kemudian? Darah Yesus akan menyucikan kita dari segala dosa. Itu akan terus mentahirkan kita dari segala dosa, sementara kita mengakui dosa-dosa kita kepadanya. 1 Yohanes 1 ayat 9 mencatat, jika kita mengakui dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Perhatikan, ini diperuntukkan bagi setiap orang percaya. Jika Anda dan saya harus melayani Allah, maka kita harus mengakui dosa-dosa kita. Bejana tembaga ialah tempat di mana orang berdosa datang kepada Allah untuk mendapat keselamatan. Bejana itu merupakan tempat bagi orang percaya untuk datang dan ditahirkan. Selanjutnya langkah kedua adalah, kemudian haruslah mereka mencukur seluruh tubuhnya. Ini tentu saja berbicara tentang tubuh yang bersih. Saudaraku, firman Allah itu hidup dan kuat dan bahkan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Firman itu menusuk sangat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum,
Ia sanggup menilai pikiran dan niat hati kita. Itu dinyatakan dalam Ibrani 4 ayat 12. Firman Allah dapat menggali ke dalam hidup Anda dan saya dan menemukan hal-hal yang salah di sana yang mungkin bisa saja Anda dan saya tidak mengetahuinya. Dan kemudian langkah ketiga adalah mencuci pakaiannya. Ini tentu saja berbicara tentang korban untuk pentahiran. Harus tersedia seekor sapi jantan untuk sebuah korban bakaran dan sebuah korban sajian untuk korban penghapus dosa. Persembahan-persembahan ini berbicara tentang Kristus. Korban bakaran itu juga berbicara tentang siapakah Dia sebenarnya. Korban sajian juga berbicara tentang kesempurnaannya yang tanpa dosa. Korban keselamatan berbicara tentang fakta bahwa Yesus melakukan pendamaian melalui darah yang dikucurkannya di atas kayu salib. Saudara, korban penghapus dosa itu berbicara tentang apa yang telah dilakukan Tuhan Yesus bagi kita. Dengan kata lain, semua pentahiran ini, semua yang telah dilakukan, ini dilakukan dalam terang pribadi dan juga karya Kristus. Selanjutnya saudaraku, Bilangan 8 ayat 9-11 firman Tuhan mencatat demikian. Selanjutnya haruslah kau suruh orang Lewi mendekat ke depan kemah pertemuan dan kau panggil berkumpul segenap umat Israel. Apabila engkau telah menyuruh orang Lewi mendekat ke hadapan Tuhan, maka haruslah orang Israel meletakkan tangannya atas orang Lewi itu. Dan Harun harus mengunjukkan orang Lewi itu sebagai persembahan unjukan dari antara orang Israel di hadapan Tuhan, dan demikianlah mereka diuntukkan melakukan pekerjaan jabatannya bagi Tuhan. Saudaraku, kini sebaiknya kita memahami akan hal ini dengan jelas. Anda dapat berkhotbah. Anda dapat mengajar sebuah kelas sekolah minggu. Anda bisa saja menjadi seorang pejabat gerejawi. Namun Anda tetap tidak akan menjadi efektif sebelum Anda hidup di dalam terang firman Allah. Sebelum Anda datang kepada Allah untuk mengalami pentahiran. Anda harus bisa memandang diri Anda sendiri dalam terang firman Allah. Banyak orang telah mengizinkan kebiasaan buruk merusak kesaksiannya. Pentahiran itu harus bersandar pada pribadi dan karya Kristus. Hal ini dilakukan supaya orang Lewi dapat melayani Tuhan. Kemudian saudaraku, Bilangan 8 ayat 14 dan 19. Firman Tuhan mencatat, demikianlah harus engkau mentahirkan mereka dari tengah-tengah orang Israel, supaya orang Lewi itu menjadi kepunyaanku. Dan aku menyerahkan orang Lewi dari tengah-tengah orang Israel sebagai pemberian kepada Harun dan anak-anaknya untuk melakukan segala pekerjaan jabatan bagi orang Israel di kemah pertemuan, dan untuk mengadakan pendamaian bagi orang Israel, supaya orang Israel jangan kena tulah apabila mereka mendekat ke tempat kudus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus Kristus telah membayar harga dan menebus kita kembali kepada Allah dengan darah-Nya sendiri. Kini Bapa telah memberikan kepada kita sebagai suatu pemberian kembali kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita adalah milik-Nya. Kini pelayanan kepada Dia tidak bersandar hanya pada aturan-aturan dan hukum semata. Itu bukanlah cara kita melayani Tuhan Yesus. Kita melayani Dia karena kita begitu mengasihi Dia. Kita berada dalam suatu hubungan yang baik dengan Yesus Kristus. Kita telah dipersatukan dengan Yesus, dan kita adalah bagian dari Dia. Dan itu tentu saja merupakan masalah kerinduan untuk hidup berkenan kepadanya. Kemudian saudaraku, Bilangan 8 ayat 24-26 dikatakan, inilah yang berlaku bagi orang Lewi.
Setiap orang yang berumur 25 tahun ke atas wajib bertugas, supaya ia bekerja pada kemah pertemuan. Tetapi, jika ia berumur 50 tahun, haruslah ia dibebaskan dari pekerjaan itu, sehingga tidak usah ia bekerja lebih lama lagi. Ia boleh membantu saudara-saudaranya di kemah pertemuan dalam menjalankan tugas mereka, tetapi tidak usah lagi ia menjabat pekerjaan itu. Demikianlah harus kau lakukan kepada orang Lewi mengenai tugas mereka. Saudaraku, kita melihat di sini bahwa orang Lewi itu diizinkan untuk melayani di kemah pertemuan pada usia 25 tahun. Dalam pasal 4, kita mempelajari bahwa mereka tidak dapat masuk ke dalam pelayanan keimaman sebelum berusia 30 tahun. Sehingga ini menimbulkan pertanyaan tentang usia di mana orang sudah bisa bertanggung jawab. Tetapi ketika kita tiba pada bilangan 14 ayat 29, dengan jelas di situ dikatakan, di padang gurun ini, bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku. Jelaslah kita melihat di sini bahwa dalam contoh ini, 20 tahun itu merupakan usia di mana orang mulai dianggap bisa bertanggung jawab. Pemuda yang berusia 20 tahun itu diizinkan untuk memasuki tanah perjanjian. Pemuda yang berusia 20 tahun yang telah bersungut-sungut, mereka pun tetap akan mati di padang gurun. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Allah membuat perbedaan usia untuk bentuk pelayanan yang berbeda. Seorang lelaki dapat menjadi seorang prajurit pada usia 20 tahun. Seorang Lewi dapat bekerja di kemah pertemuan pada usia 25 tahun. Dan seorang imam mulai pelayanan keimamannya pada usia 30 tahun. Dan hal yang penting ialah bahwa kita harus mengajar dan mendorong anak-anak kita untuk datang kepada Tuhan secepat mungkin. Sangat penting bagi anak-anak kita untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara, sekarang kita akan memasuki kitab Bilangan pasal yang ke-9. Ayat pertama dan kedua mencatat demikian. Tuhan berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai pada bulan yang pertama, tahun yang kedua, sesudah mereka keluar dari tanah Mesir. Orang Israel harus merayakan Paskah pada waktunya. Saudaraku, Israel harus tetap merayakan hari Paskah sementara mereka berada di padang gurun. Jadi, mereka tetap melaksanakan hari Paskah pada tahun kedua setelah mereka meninggalkan Mesir. Pada masa perayaan tersebut, ada masalah yang muncul. Ada orang-orang tertentu yang sudah tercemar dengan mayat sehingga mereka tidak dapat menjalani hari Paskah. Mereka datang dan melaporkannya kepada Musa dan Harun dan meminta nasihat apa yang harus mereka lakukan. Lalu apa jawab Musa? Bilangan 9 ayat 8 mencatat, lalu jawab Musa kepada mereka, "Tunggulah dahulu. Aku hendak mendengar apa yang akan diperintahkan Tuhan mengenai kamu." Perhatikan di sini, kita melihat bahwa Musa berpegang kepada Allah. Dewasa ini kita harus berpegang pada firman Allah, dan itu adalah otoritas seorang anak Allah. Selanjutnya saudaraku, Bilangan 9 ayat 9-11 mencatat, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Katakanlah kepada orang Israel, apabila salah seorang di antara kamu atau keturunanmu najis oleh karena mayat atau berada dalam perjalanan jauh, maka ia harus juga merayakan Paskah bagi Tuhan. Pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-14, pada waktu senja, haruslah orang-orang itu merayakannya, beserta roti yang tidak beragi dan sayur pahit haruslah mereka memakannya.
Perhatikan di sini, mereka yang tidak mampu menjalankan hari Paskah pada waktu yang sudah ditentukan harus menjalankan hari Paskah yang terlambat dan juga merayakannya sebulan kemudian. Selanjutnya saudaraku, Bilangan 9 ayat 15 dan 16 mencatat, pada hari didirikan kemah suci, maka awan itu menutupi kemah suci, kemah hukum Allah. Dan pada waktu malam sampai pagi, awan itu ada di atas kemah suci, kelihatan seperti api. Demikianlah selalu terjadi. Awan itu menutupi kemah, dan pada waktu malam kelihatan seperti api. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, anak-anak Israel itu memiliki suatu awan yang melingkupi, yaitu kemuliaan kehadiran Allah. Ini merupakan satu dari banyak hal yang membuat mereka berbeda dari bangsa yang lainnya. Ini merupakan satu-satunya suku bangsa yang pernah melihat hadirat Allah hadir bersama-sama dengan mereka. Kemudian saudaraku, ayat 17-19 mencatat, dan setiap kali awan itu naik dari atas kemah, maka orang Israel pun berangkatlah. Dan di tempat awan itu diam, di sanalah orang Israel berkemah. Atas titah Tuhan, orang Israel berangkat, dan atas titah Tuhan juga mereka berkemah. Selama awan itu diam di atas kemah suci, mereka tetap berkemah. Dan apabila awan itu lama tinggal di atas kemah suci, maka orang Israel memelihara kewajibannya kepada Tuhan, dan tidaklah mereka berangkat. Saudaraku, kita melihat di sini bahwa Musa itu bukanlah orang yang memutuskan apakah mereka akan berjalan hari ini atau besok, atau apakah mereka akan tetap berada di perkemahan selama beberapa hari. Lalu siapa yang memutuskannya? Kita melihat di sini bahwa Allah sendirilah yang memutuskannya. Saat ini Tuhan Yesus Kristus adalah kepala gereja. Yesus adalah Dia yang seharusnya memimpin kita. Tetapi masalahnya adalah gereja begitu sibuk melakukan kegiatannya sendiri sehingga kadang-kadang mereka tidak berkonsultasi terlebih dahulu dengan Allah. Kristus masih menjadi kepala gereja dan pemimpin dari mereka yang harus mengikuti kehendak-Nya. Selanjutnya saudaraku, Bilangan 9 ayat 22-23 mencatat, berapa lama pun juga awan itu diam di atas kemah suci, baik 2 hari, baik sebulan penuh atau lebih lama, maka orang Israel akan tetap berkemah dan tidak berangkat. Tetapi apabila awan itu naik, barulah mereka berangkat. Atas titah Tuhan, mereka berkemah, dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Mereka memelihara kewajibannya kepada Tuhan menurut titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika tiang awan terangkat di pagi hari, maka mereka tahu bahwa mereka harus mengadakan perjalanan. Dan orang Lewi tentu saja akan langsung bekerja untuk mengangkat kemah suci. Dan selanjutnya, tiang awan yang telah memimpin mereka akan menetap pada kemah suci. Tiang awan atau tiang api ini merupakan kemuliaan Allah yang merupakan hadirat Allah yang kelihatan. Allah menudungi kemah suci itu dengan kehadirannya. Akan tetapi di kemudian hari dalam sejarah mereka, ketika Israel berpaling dari Allah, kemudian Allah meninggalkan bait Allah. Yehezkiel mengisahkan tentang kepergian Allah yang enggan, seolah-olah tidak mau meninggalkan mereka, kemudian terangkat naik dan menghilang kembali ke langit. Tidak banyak yang melihat Yesus pada kedatangannya yang pertama kali. Ketika Yesus datang kembali, Ia akan datang ke bumi dalam semua kemuliaannya. Dan saudara, tanda itu bukan diperuntukkan bagi gereja. Kepada kita tidak pernah diberikan suatu hadirat Allah yang kelihatan. Kepada kita diberikan kehadiran Allah di dalam batin. Roh Kudus diam di dalam kita.
Roh Allah berdiam di dalam diri orang percaya pada saat ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika perjalanan di padang gurun mereka berakhir, maka mereka akan menetap di tanah itu, dan Salomo mendirikan sebuah bait Allah untuk menggantikan kemah suci yang berpindah-pindah tempat. Saudara, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita akan melihatnya dalam ayat-ayat selanjutnya dari kitab Bilangan ini, tetapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih karena Tuhan sudah memberikan kesempatan bagi kami untuk belajar akan kebenaran firman-Mu. Dan kami rindu Tuhan supaya Engkau memberikan pertolongan dan kekuatan bagi kami untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa kami dalam surga, dan kami mau menyerahkan untuk setiap pendengar program ini yang pada saat ini mengalami pergumulan, yang saat ini mengalami kelemahan tubuh. Satu persatu Tuhan, Engkau menjamah mereka, Engkau berikan jalan keluar yang terbaik, sehingga kami boleh melihat dan merasakan satu kasih setia Tuhan yang begitu nyata di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, bila ada pertanyaan atau Anda mendapat berkat rohani setelah mendengarkan program ini, silakan kirim respon Anda melalui SMS atau WhatsApp di nomor 081 222 000 460. Saya ulangi, 081 222 000 460. Kami tentu sangat terbuka dan juga sangat senang jika Anda mau meresponi program ini. Dan akhirnya saya, Yosias Dandra, mohon diri dari ruang dengar Anda. Tuhan Yesus mengasihi dan memberkati Anda.